upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Tegak. Maju. Jalan. Haluan kiri, jalan. Lurus, 4 langkah ke depan, jalan. Bendera jauh kepada Sang Merah Putih. Hormat. Gerak. Gerak. Tegak. Gerak. Jalan di tempat. Gerak. Belok kanan. Langkah. Tegak. Maju. Jalan. Untuk mengenal jasa para pahlawan atau figur dahulu kita, khusus para pejuang kemerdekaan dan penyelamat Pancasila, marilah kita membacakan Al-Fatihah, mengingat kita mulai. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Urusan Tata Usaha bersama para wakil kepala madrasah, yang saya cintai, saya banggakan para pengurus OSIS MPK, petugas upacara hari ini, anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang terus-menerus melimpahkan kasih dan sayangnya kepada kita, memberikan rahmat, hidayah, taufik dan lindungannya, sehingga pada hari ini kita diberi kesempatan untuk melaksanakan upacara dalam rangka memperingati 67 tahun Hari Kesaktian Pancasila. Salam dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai pada kita sekalian. Anak-anakku sekalian, peserta upacara yang saya hormati, peristiwa gerakan 30 September tahun 1965 adalah sebuah fitnah keji, sebuah partai komunis yang ingin berkuasa, yang menuduh para jenderal kita melakukan coup atau kudeta, ingin menggulingkan negara kesatuan Republik Indonesia yang sah, yang baru beberapa tahun merdeka. Fitnah ini terus digulirkan sehingga hampir semua angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, bahkan kepolisian termakan isu fitnah itu. Akhirnya terjadilah pembantaian 7 jenderal yang mayatnya dimasukkan ke dalam lubang buaya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, atas ridho Allah Subhanahu wa taala, atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pembunuhan dan pembantaian itu bisa ditemukan, didapatkan. Akhirnya negara Republik Indonesia bisa dikuasai kembali oleh Jenderal Soeharto ketika itu. Peserta upacara sekalian yang saya hormati, Partai Komunis adalah sebuah partai yang tidak mengakui adanya Tuhan. Mereka berpaham ateis, tidak percaya adanya Tuhan, sehingga mereka menganggap bahwa hidup ini adalah sementara, setelah meninggal tidak ada lagi pertanggungjawaban. Tetapi anak-anakku sekalian, bagaimana mereka melakukan fitnah keji yang dimotori oleh DN Aidit dan Kolonel Untung, menyampaikan kepada seluruh masyarakat, kepada para angkatan bersenjata, bahwa 7 jenderal, ada Jenderal Ahmad Yani, ada Jenderal Sugiono, dan seterusnya, mereka ingin menguasai negara, ingin mengkudeta negara, sehingga kebencian rakyat tertumpah kepada mereka. Akhirnya dilakukanlah penculikan. Siapakah yang menculik itu? Yang menculik itu belum tentu tahu apakah yang diculik ini benar atau salah. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, dalam hidup ini kita perlu adanya tabayun, mengkonfirmasi segala sesuatu yang kita dengar dari pihak-pihak dari luar. Jangan sampai kita diadu domba dengan fitnah, akhirnya terjadilah sebuah persoalan baru yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Anak-anakku sekalian, dalam kehidupan hari ini, ateis dan komunisme tetap akan dikembangkan terus-menerus. Tetapi juga kita harus waspada, kita harus hati-hati, karena hari ini orang sudah berpikir sangat pragmatisme. Apa itu pragmatisme? Berpikir sesuatu tentang kebendaan.
materialistis, semua kebendaan. Kemudian pragmatis, berpikir semuanya serba instan, ingin sesuatu serba cepat, tanpa harus berjuang, tanpa harus berkorban, tanpa harus berlatih, dan seterusnya. Itu namanya berpikir terlalu pragmatisme. Kemudian hari ini juga kita dapati sebuah kehidupan yang hedonisme. Semuanya mengandalkan kemewahan. Dia menganggap dengan kemewahan itu hidupnya bahagia. Dengan serba wah, dia menganggap hidupnya senang. Tetapi sebagai orang yang beriman, terlebih kita sebagai kaum muslimin dan muslimat, tidak boleh kita menyandar kehidupan ini segala sesuatunya pada kebendaan. Tetapi kita harus tulus, harus ikhlas, karena sesungguhnya ada balasan yang lebih besar, yaitu ketika kita nanti meninggal, kita mendapat balasan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman guru, ya, tata usaha, bahkan juga anak-anakku sekalian. Kita sudah tertib, kita kelihatan rapi. Saya ingin, walaupun kita tidak bisa berprestasi, tetapi minimal kita bisa ikut aturan madrasah ini. Kalau anak-anakku sekalian tidak bisa mengangkat harkat martabat madrasah, marilah orang taat pada aturan. Orang taat pada madrasah ini setia hingga akhir, sampai kita lulus. Tidak perlu lagi ada pertengkaran, tidak perlu lagi ada benci-bencian, karena sesungguhnya kita adalah sebuah keluarga besar yang harus rukun, damai, tertib, dengan penuh persaudaraan. Saya tadi malam merasakan betapa pentingnya orang lain dalam perjalanan hidup kita. Ada Pak Reflin, Pak Iwan, semuanya mempersiapkan untuk pengangkatan usulan P3K para guru dan tenaga kependidikan honorer. Bagaimana KTU mengkomandani, mengawal proses, ya, proses administrasi dalam rangka pengangkatan P3K sampai jam 12 malam. Disinilah kita bertapa, kita memahami betapa pentingnya pimpinan, betapa pentingnya atasan, betapa pentingnya orang lain, betapa pentingnya sahabat-sahabat kita. Kalau kita menyadari ini, insya Allah tidak ada lagi rasa benci di antara kita, tidak ada lagi rasa marah, sehingga kita lebih mempererat kebersamaan ini. Anak-anakku sekalian, peserta upacara yang saya hormati, alhamdulillah tim Man Model 1 Manado atas nama Ataullah Maulana kemarin tanggal 30 September, di ujung bulan September, menorehkan sebuah prestasi bersejarah. Kurang lebih 300 sekolah se-Sulawesi Utara, Ataullah Maulana berhasil meraih juara 1 yang terbaik lomba pidato kerukunan. Selamat untuk Ananda Ataullah Maulana. Kemudian dari 69 grup yel-yel kerukunan Sulawesi Utara, Man Model juga lolos ke babak selanjutnya dengan meraih ranking 7. Terima kasih juga tim solid anak-anak Man Model yang dikomandani oleh Ketua OSIS dan Sekretaris OSIS bersama pengurus OSIS, pengurus MPK. Insya Allah nanti akan melanjutkan ke babak selanjutnya. Kemudian anak-anakku sekalian, ada teman kita peserta didik Man Model atas nama Muhammad Sauki, kelas 12 MIPA 1, alhamdulillah meraih juara 1 cabang bulu tangkis ganda putra Provinsi Sulawesi Utara. Ini adalah sebuah prestasi yang membahagiakan dan membanggakan kita semua. Sebelumnya tanggal 29 September, Man Model 1 Manado meraih terbaik dalam lomba wajah bahasa tingkat provinsi Sulawesi Utara.
dari 45 lembaga atau instansi yang dilakukan penilaian oleh lembaga Balai Bahasa tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik di administrasi perkantoran maupun tulisan-tulisan di ruang publik, Man Model, Bapeda Sulut dan TVRI Manado, TVRI Sulut meraih terbaik dalam penggunaan bahasa di ruang-ruang publik. Ini juga memberikan sebuah kebanggaan bagi kita semua bahwa kita harus lebih berpacu, berkarya, dan berprestasi. Mudah-mudahan Allah SWT meridhoi segala usaha kita sekalian. Sambil saya titipkan kepada anak-anakku sekalian, setiap kita selesai melaksanakan sholat, begitu juga Bapak dan Ibu, kita bertarung di langit memanjatkan doa kepada Allah agar anak kita, teman kita, Cecilia Abbas dan Ismullah Maulana Saleh, insya Allah bisa bersaing meraih prestasi di KSM tingkat nasional yang nanti akan berangkat tanggal 9 Oktober menuju Jakarta Asrama Haji Pondok Gede. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Saya pesan kepada kita semua, pada anak-anak sekalian, terus belajar, terus berlatih, terus berkarya. Insya Allah kita bisa meraih prestasi. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lipat gandakanlah pahala atas keikhlasan pengabdian dan pengorbanan mereka. Terimalah derma bakti dan amal soleh mereka. Jadikanlah mereka sebagai syuhada bangsa yang Engkau ridhoi. Untuk bangsa kami, jauhkanlah bangsa kami dari perselisihan dan perpecahan. Angkatlah karunia-Mu baik yang datang dari langit maupun dari bumi. Mantapkan tekad kami untuk membangun negara dan bangsa kami untuk menjadi bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, makmur, adil dan sejahtera.